Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya mahu melecehkan satu lagi video daripada channel Baston Sebo. Anda boleh pergi ke channel Baston Sebo, klik butang subscribe-nya dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada Baston Sebo. Tajuk yang kita mahu reaksikan adalah tolak bahasa Melayu, bahasa Indonesia siap menjadi bahasa rasmi ASEAN. Agak panas juga cerita ini. Kebelakangan ini 2-3 hari ini memang cerita ini saja yang saya selalu tengok di dalam YouTube ataupun di dalam media sosial, tetapi saya tidak sempat untuk mereaksikan untuk anda. Tetapi kali ini atas permintaan subscriber saya untuk mereaksikan berita ini, so saya tunaikan untuk anda semua. Dan kita tahu ya, kalau kita nak kata bahasa Melayu jadi keutamaan di dalam bahasa ASEAN, kalau pada saya lah, kerana Malaysia di dalam ASEAN ni agak kecil penduduknya, hanya dalam 29 juta hingga 30 juta lah penduduk Malaysia yang ada di dalam negara Malaysia ya. Tetapi kita lihat kalau Indonesia, warganya ataupun penduduknya lebih kurang dalam 280 juta hingga 300 juta penduduk, sangat ramai ya. Di situ kita lihat bagaimana 10 kali lipat lebih banyak ataupun lebih ramai lagi penduduk Indonesia daripada Malaysia. Jadi di sini kita boleh bayangkan, maka penduduk Indonesia lebih ramai lagi daripada penduduk Malaysia. Di situ bermakna bahasa Indonesia tu lebih meluas lagi lah di dalam ASEAN ataupun di seluruh dunia ini, kerana dengan penduduknya yang ramai hingga 300 juta berbanding dengan Malaysia 30 juta sahaja. So guys, tanpa membuang masa, seperti yang dikatakan oleh Baston Sebo ini, tolak bahasa Melayu, bahasa Indonesia siap menjadi bahasa rasmi ASEAN. Untuk kita mengetahuinya dengan lebih lanjut lagi, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul. Mari. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Baston Sebo. Jadi dalam kesempatan kali ini saya melanjutkan lagi penjelasan saya. Bahasa Indonesia harus menjadi bahasa resmi ASEAN. Terus mendukung upaya dari Kemendikbud, Menteri Nadiem yang saat ini tengah berusaha untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN. Walaupun tengah ada upaya atau perjuangan dari Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, yang kemarin berusaha mengunjungi beberapa negara ya di kawasan ASEAN. Perdana Menteri dari Malaysia ini ingin agar bahasa Melayu dijadikan bahasa resmi ASEAN. Nah, dari masyarakat Indonesia sendiri, jelas kita menolak bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN. Kenapa? Karena bahasa Melayu, mohon maaf ya kepada saudara-saudari di Malaysia, bagi kita di Indonesia, bahasa Melayu itu merupakan bahasa daerah dan kedengarannya juga aneh. Contohnya seperti video berikut ini. Afternoon. Selamat siang. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari ya. Selamat siang, selamat tengah hari kalau siang. Universitas. University. Faculty. Okay. Fakultas. Fakulti. Sama. Just CY to TR. Sama dengan English. Mobil. Kereta. Ya. Bag. Tas. Ransel. Bag. Sama juga. Bag. Cuma kalau kita lihat di sini, sebutan bahasa bahasa Melayu ni dia hampir sama dengan banyak dengan bahasa Inggeris seperti bag. Bahasa Inggeris pun bag. Kalau bahasa Inggeris kata bicycle. Kalau bahasa Indonesianya sepeda. Kalau bahasa Melayunya basikal juga. Hampir sama bunyi dengan Inggeris tadi. Dan lepas tu kalau bus pun sama juga, bus lah. Kalau university, kalau bahasa Indonesia universitas kan. Tapi kalau bahasa Melayunya university juga, sama saja sebutannya. Di situ kita lihat bahasa Melayu ni lebih banyak cenderung kepada hampir sama dengan bahasa English kita tengok. Kalau bahasa Indonesia ni dia ada bahasanya, sebutan dia sendiri. Okey, kita lanjut Just bag. Chair. Chair. Kursi. Kursi. Kerusi. Hampir sama. Kerusi. Hampir sama guys. Cuma bahasa Indonesia tu kursi. Kalau bahasa Malaysia ni kerusi. Okey, terus. Cell phone. Normal conversation we just call handphone. Or for short HP. Telefon bimbit. Telefon bimbit. Telepon. Phone. Basketball. Basket.
Basket. Bola basket. Bola basket. Bola keranjang. Oh, bicycle. Okay. Sepeda. Sepeda. Basikal. Hampir sama City. Kota. 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 Bandar. Betul. Bandar. Sama, betul bandar. Bandar. Company. Oh, company. Perusahaan. Syarikat. Department. Departemen. Departemen. Jabatan. Jabatan. Hospital. Oh, hospital. Rumah sakit. Rumah sakit. Hospital. And clinic Sama. for the smaller one. Sama kita lihat di situ kalau bahasa Melayu ni dia menyerupai hampir dengan bahasa English hospital sama hospital, tetapi kalau kita tengok, kita lihat Indonesia rumah sakit. Itu baru betul rumah sakit kan. Oh, international. Okay. Internasional. International. Antarabangsa. Oh, 8. 8. Lapan. Emergency. Oh, Kecemasan. darurat. Darurat. Darurat atau ruangan darurat. Ruang darurat. Kecemasan. 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 Ya, kecemasan. Shopping mall. I usually call it mall. We can call it mall or pusat perbelanjaan. Pusat something like that. perbelanjaan Pusat membeli belah. Pasar Pusat raya. membeli belah. Lepas beli kita belah. Macam itulah. Oke, setelah teman-teman semua menyimak video tersebut, jadi dari sini kita bisa melihat ada beberapa perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu ada beberapa kosakata yang kalau kita dengar itu aneh. Dan sekali lagi yang seperti saya katakan di awal tadi, kenapa dari Indonesia tidak setuju penggunaan bahasa Melayu sebagai Bahasa ASEAN. resmi ASEAN? Karena bahasa Melayu itu bagi kita itu merupakan bahasa daerah. Tidak dapat kita pungkiri juga, harus kita akui bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Tetapi dalam hal ini bukan berarti Melayu Malaysia ya. Kita juga ada ras Melayu di Sumatera, Kalimantan. Ya, kalau di Indonesia bahasa Melayu itu disejajarkan dengan bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Sunda atau bahasa Jawa dan bahasa daerah lainnya. Jadi kalau mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN digunakan di forum-forum resmi internasional seperti itu, maka itu sama halnya kita menggunakan bahasa Sunda di forum resmi internasional. Tidak apa-apa kalau bahasa daerah diangkat dalam rangka sebagai ragam seni atau event seni atau budaya. Tetapi kalau forumnya adalah komunikasi secara internasional, forum resmi untuk digunakan sebagai bahasa resmi, itu menurut saya lebih layak dan lebih pantas adalah bahasa Indonesia. Video kemarin yang sudah saya buatkan kemudian memunculkan beragam komentar dari para netizen. Di situ saya juga mendapatkan beberapa pengetahuan baru. Jadi ternyata ada netizen yang sudah tinggal di Malaysia. Mereka mengaku bahwa di Malaysia itu tidak digunakan secara merata bahasa Melayu. Ada beberapa daerah yang masih mempertahankan bahasa Melayu asli seperti di Sabah. Sedangkan lainnya itu sudah campur-campur. Di Malaysia itu bahasa Melayu tapi ya guys, kalau anda pernah pergi ke Sabah, bahasa Melayu di Sabah tu betul-betul masih baku seperti kalau kita dengar seperti zaman-zaman 60-an dulu, zaman-zaman Piramli dulu, kalau bahasa Melayu di Sabah kalau dia kata mau pergi ke mana, ini minta maaf kalau saya salah cakap kalau orang Sabah dengar mau pergi ke mana, kalau orang Sabah bilang mau ke mana bakau, dia begitu bahasa Sabah, dia baku betul, dia pekat betul. Kalau tak ada apa-apalah, kalau orang KL cakap kan, orang Malaysia, orang Semenanjung cakap, kalau di Sabah tidak ada apa-apa bah. Dia ada bah juga. Maaf ya kalau saya salah. Itu adalah sebab itulah yang saya tahu sikit-sikit lah tentang bahasa Sabah. Okey guys, kita lanjut guys. Tapi betul juga apa yang dikatakan oleh Bastian Sebo ni. Di Sabah dia punya bahasa Melayu dia lebih baku ataupun lebih, orang kata lebih pekat lagi Melayunya sebenarnya. Okey, lanjut. Banyak penggunaannya dicampur dengan aksen bahasa Inggris. Lalu ada bahasa India dan juga ada bahasa Cina di situ. Jadi penggunaannya tidak merata di Malaysia. Ada beberapa pernyataan dari netizen juga yang mengatakan bahwa ternyata di Malaysia mereka lebih pede atau lebih bangga menggunakan bahasa Inggris dibandingkan bahasa Melayu. Ya guys, kalau kita lihat di Malaysia, memang kebanyakannya orang Malaysia ni suka bercampur bahasanya. Kadang ada sikit-sikit tu dia akan campur sikit dengan Inggeris. Memang ada sikit. Ada bahasa-bahasa yang tertentu lah kadang kita campurkan sikit dengan Inggeris. Kalau anda sudah biasa di Malaysia, anda tahulah. Begitulah orang Malaysia. Tapi kalau kita lihat, ada juga Chinese yang di Malaysia, ada yang tak tahu bahasa Malaysia guys. Betul. Saya pernah. Ini bukan cerita bohong. Saya pernah lihat seorang
Chinese ni dia tak boleh berbahasa Melayu, tapi dia sudah tinggal di Malaysia ni daripada zaman 50-an lagi. Bayangkan guys. Kan macam tak logik bunyinya kan? Okey, kita lanjutkan guys. Nanti saya akan ulaskan balik. Jadi kalau dalam negeri saja bahasa Melayu tidak digunakan secara merata, bagaimana mungkin bahasa Melayu bisa dijadikan bahasa resmi ASEAN? Ini bukan berarti saya mau merendahkan bahasa Melayu, tidak ya. Saya tidak merendahkan bahasa Melayu. Saya mengakui bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Tetapi kalau untuk dijadikan bahasa resmi internasional atau bahasa resmi untuk ASEAN, komunikasi hubungan bilateral antar negara, itu menurut saya kalau toh harus dipakai salah satu bahasa di ASEAN, bahasa Indonesia yang lebih pantas untuk digunakan. Ada 10 alasan kenapa bahasa Indonesia lebih layak dijadikan bahasa resmi ASEAN dibandingkan dengan bahasa Melayu Malaysia. Yang pertama, bahasa nasional dan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah bahasa daerah. Itu sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia sudah dikembangkan menjadi bahasa ilmu dan teknologi. Bahasa Melayu tidak. Contohnya bisa kita lihat di Netflix. Itu digunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Netflix. Lalu yang ketiga, di Netflix, jumlah kosakata bahasa Indonesia lebih banyak daripada kosakata bahasa Melayu. Lalu yang keempat, bahasa Indonesia telah disiapkan menjadi bahasa internasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Jadi ini momen yang tepat kita menjadikan bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi ASEAN. Jadi kalau di ASEAN saja bahasa Indonesia tidak digunakan, malah digunakan bahasa Melayu, bagaimana kita mau melangkah secara internasional? Lalu yang kelima, penutur bahasa Indonesia sejumlah 269 juta. Jauh lebih banyak dibandingkan penutur bahasa Melayu. Ini baik di dalam maupun di luar negeri. Lalu yang keenam, bahasa Indonesia telah dipelajari di 47 negara. Lalu yang ketujuh, terdapat 428 lembaga penyelenggara program bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Lalu yang kedelapan, pembelajar BIPA berjumlah 142.484 orang yang tersebar di kawasan Amerika Eropa, Asia Tenggara, dan Aspasaf. Lalu yang kesembilan, bahasa Indonesia diperkaya oleh ratusan bahasa daerah yang tersebar di seluruh tanah air. Lalu yang ke-10, tingkat kesaling pahaman mutual intelligibility bahasa Indonesia lebih tinggi daripada bahasa Melayu. Jadi itu 10 alasan kenapa bahasa Indonesia lebih layak dijadikan. So itulah 10 alasan kenapa bahasa Indonesia tu lebih layak lagi menjadi untuk bahasa utama di ASEAN, kata oleh Basten Sebo. Tetapi bagi anda orang Malaysia yang mendengar reaction saya, anda jangan salahkan saya pula. Saya hanya reaction saja. Dan bagi anda orang Indonesia, kalau anda rasa memang sebab kita lihat orang Indonesia sangat ramai, sangat ramai. Memang kita tidak nafikan hampir 300 juta, dan dia sudah merebak ataupun sudah keluar daripada Indonesia tu. Dia katakan tadi ada sampai ke Amerika, sampai ke Eropah, ada hampir 200,000 jiwa yang pergi ke Eropah sana dengan bahasa Indonesia. Maka di situ sudah menyebarkan berapa banyak tempat di seluruh dunia ni bahasa Indonesia tu. Okey, kita lanjut guys. Kan bahasa resmi ASEAN. Lalu yang berikutnya teman-teman, ada beberapa komentar netizen di video yang saya buat kemarin, dan saya akan membacakan beberapa komentar dari netizen yang saya rasa ini bisa memberikan edukasi juga ya. Jadi netizen Indonesia itu kemarin rame-rame menolak bahasa Melayu dijadikan bahasa resmi ASEAN. Oke, kita lihat komentar yang pertama dari Lukmas Hakim. Di Malaysia tuh ada 3 etnis yang mendominasi. Satu, Melayu. Mereka aja sering mencampur bahasa Melayu dengan bahasa Inggris. Cuma di Sabah yang masih menggunakan bahasa Melayu asli. Kedua, Chinese. Ya, sudah jelas memakai bahasa mereka sendiri. Mungkin ada beberapa yang bisa, tapi tidak mahir menggunakan bahasa Melayu. Ini betul, saya 3, setuju. Tamil atau India. Ini juga 11-12 dengan etnis Chinese tadi. Bahkan di Malaysia tuh, etnis ini punya sekolah sendiri-sendiri. Benar. Punya stasiun dengan bahasa dari etnis sendiri. Kira-kira, pantaskah bahasa Melayu jadi pemersatu bahasa di ASEAN? Bahasa Indonesia sudah lama digunakan di 34 provinsi dengan berbagai suku. 3 etnis di Malaysia, banyak di Indonesia. Mereka sangat fasih bahasa Indonesia. Tanpa ada paksaan, dan hebatnya lagi, 3 etnis ini bisa bahasa daerah. Kalau ditanya soal yang mana lebih jadi pemersatu bahasa atau yang lebih Melayu, kami Indonesia.
Oke, kemudian komentar berikutnya dari Ezi Putri. Simpel aja kenapa bahasa Indonesia lebih layak menjadi bahasa resmi ASEAN dibandingkan bahasa Melayu. Kita lihat saja di Malaysia sendiri, masyarakatnya lebih suka menggunakan bahasa ibu daripada bahasa Melayu. Seperti bahasa India, Mandarin, dan Inggris. Hanya suku Melayu yang menggunakan bahasa Melayu. Sedangkan di Indonesia, kita dari Sabang sampai Merauke menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nomor satu. Betul. Jadi dari sini sudah jelas sekali terlihat bobot penggunaan bahasa Indonesia kan. Oke, kemudian yang ketiga ada komentar dari Heru Rokadi. Bahasa Melayu di dalam negara Malaysia sebagai bahasa kebangsaan nyatanya masih gagal dipergunakan oleh seluruh rakyat Malaysia. Bukti adalah warga negara Malaysia etnis Chinese dan India di sana. Mayoritas mereka masih belum mampu berbicara atau bercakap dalam bahasa Melayu secara seperti yang diulang oleh 3 komen yang dia baca tu, semua mengatakan benda yang sama. Dan saya sebagai rakyat Malaysia pun, saya pun tidak boleh mengatakan apa yang dikatakan oleh 3 komentar itu tadi bohong ataupun tipu. Sebab saya sendiri pun sebagai rakyat Malaysia, saya bukan tidak menyokong apa bahasa Malaysia, bahasa Melayu tu. Saya pun menggunakan bahasa Melayu. Memang saya sangat kuat dalam menggunakan bahasa Melayu dan kehidupan saya harian pun menggunakan bahasa Melayu. Saya memang teguh dengan bahasa Melayu saya. Cuma saya sedih Chinese yang saya pernah jumpa pun ada yang tidak boleh bercakap bahasa Melayu, guys. Dia boleh bercakap bahasa Inggeris dengan bahasa Chinese dia je. Itu yang saya sangat sedih tu. Jadi di situ ya kita lihat kelemahan pada iaitu Chinese ataupun itu India yang ada di Malaysia lah. Bukan saya katakan semua bukan saya katakan semua. Mungkin di situ kita lihat dalam 100 orang tu ada mungkin 2 orang begitulah. Tetapi kita tidak boleh juga salahkan mereka. Mungkin mereka sudah dibiasakan bercakap dengan ibu bapa mereka di dalam bahasa Chinese ataupun di dalam bahasa India. Jadi mereka sudah biasa dengan bahasa itu. Tetapi bila mereka untuk bercampur dengan kanak-kanak Melayu yang ada di luar, jadi mereka sudah tak boleh bercakap bahasa Melayu. Dan kami orang Melayu terpaksa bercakap bahasa Inggeris dengan mereka. Sebab kalau nak bercakap bahasa Chinese mereka, kita tak boleh. Nak bercakap bahasa India mereka, kita tak boleh. Jadi kita terpaksa bercakap bahasa Inggeris lah. Sebab itu bahasa Inggeris tu di Malaysia sangat dipentingkan jugalah. Sebab kita menggunakan juga bahasa Inggeris di dalam bahasa seharian juga dan apa yang dikatakan oleh 3 komentar itu tadi, saya pun tidak boleh mengatakan apa yang dikatakan itu tipu, tapi itu adalah betul, itu adalah kenyataan Okey, kita lanjut guys jangan marah saya guys. Saya hanya mereaction saja. Apa yang saya katakan, apa yang dikatakan itu adalah betul juga Okey, kita lanjut. baik, dan ini diperparah pula dengan etnis lokal Melayu di mana warganya di Semenanjung masih senang atau gemar mencampur aduk bahasa Melayu sendiri dengan bahasa Inggris atau English saat dalam percakapan atau bicara sehari-hari. Mereka tak mampu melestarikan secara baik bahasa Melayu di dalam negerinya sendiri, apalagi saat dituturkan oleh anak-anak mudanya. Bagaimana bisa pemerintah Malaysia hendak memaksa agar bahasa Melayu bisa dijadikan sebagai bahasa kedua dalam ASEAN? Oke, lalu yang berikutnya komentar keempat dari Eva T. Bahasa pemersatu di Malaysia adalah bahasa Inggris. Menurut saya, nggak semua Malaysia bisa bahasa Melayu karena keseharian pakai bahasa ibu. Chinese bahasa Mandarin, Cantonese juga Hokkien, Indian bahasa Tamil, dan Malay bahasa Melayu. Tapi kalau kita bersama-sama komunikasi pakai bahasa Inggris, kadang nyampur juga Malayalis seperti Singlish lah. Tadi menurut saya bahasa Indonesia lebih tepat dipergunakan sebagai bahasa resmi ASEAN karena selain aspek historis, hukum, dan linguistik, bahasa Indonesia secara praktek sehariannya sudah jelas. Secara pemahaman juga, bahasa Indonesia lebih mudah dimengerti. Suami saya Malaysia, tapi bahasa Indonesianya lebih jago loh ketimbang bahasa Melayunya. Pendapat pribadi ya. Kemudian yang kelima, bahasa dari Indonesia yang hebat guys. Banyak orang di seluruh dunia bisa berbahasa Indonesia. Bahkan Australia, negara besar, banyak yang bisa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lebih mendukung kurasa. Netflix pun ada bahasa Indonesianya. Ya benar, di Netflix itu secara teknologi saja bahasa Indonesia sudah digunakan ya di Netflix. Dari Mas Duki, komentarnya seperti ini. Fakta komunikasi di Malaysia. Cina jumpa Cina, bahasa Cina. Tamil jumpa Tamil, bahasa Tamil. Melayu jumpa Melayu, speak English.
waduh, seharusnya Melayu jumpa Melayu, speak Melayu. Tetapi kenapa speak English ya? Ya ini mungkin asumsi pribadinya beliau, tapi kita tidak tahu dengan fakta yang terjadi sebenarnya. Oke, kita lanjut. Guru gaming. Ingat guys, nggak ada Netflix bahasa Melayu. Malaysia adanya Netflix bahasa Indonesia. Jadi ini juga saya baru tahu dari netizen ya. Ternyata Netflix itu tidak ada bahasa Melayu ya. Yang ada adalah bahasa Indonesia. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa secara teknologi bahasa Indonesia itu sudah digunakan ya. Udah masuk ke teknologi. Diana Novitasari. Bahasa Indonesia dipelajari di 47 negara. Jangan mau nurut sama tetangga yang ngaku saudara serumpun tapi sering mengingkari fakta sejarah. Wow. Pemerintah harus tolak tegas. Seluruh rakyat Indonesia juga mendukung. Melayu Riau Palembang merupakan nenek moyang dan pusat budaya Melayu merupakan salah satu dari 1.340 etnis di Indonesia. Bahasa Melayu adalah salah satu dari 740 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Jadi konyol banget kalau setuju menjadikan bahasa daerah Melayu sebagai bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia adalah satu-satunya bahasa persatuan, bahasa kenegaraan yang menyatukan seluruh Nusantara. Mending Malaysia mewajibkan warganya etnis Cina dan India untuk memakai, mempelajari, dan mencintai bahasa Melayu Malaysia. Dibuktikan saja bahasa Indonesia versus bahasa Malaysia. Siapa yang paling populer dan siapa yang paling banyak digunakan. Wow. Marah tuh. Ini Marah benar-benar barbar ya. Barbar. Komentar-komentar dari netizen Indonesia. Barbar komentar-komentarnya. Saya rasa apa yang mereka sampaikan itu juga ada benarnya ya. Komentar dari Lutisia Duval Anaya M. Lutisia. Wah, panjang sekali namanya ini, mau 1 meter. Berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Malaysia harus terima kenyataan kalau bahasa Indonesia lebih maju dan populer di kancah dunia ketimbang bahasa Melayu. Karena negara Indonesia terbesar di Asia Tenggara, penduduk nomor 4 terbesar di dunia, salah satu kekuatan ekonomi dunia di G20 ya, G20. Tentara terkuat ranking 15 dunia dan nomor 1 di ASEAN. Wajar bila bahasa Indonesia digunakan di ASEAN sebagai bahasa kedua. Ada Desikin pendapatnya seperti ini. Banyak pendapat yang salah bahwa bahasa Indonesia itu dari bahasa Malaysia. Padahal bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau yang jelas-jelas berada di Indonesia. Malahan bahasa Malaysia mungkin saja berasal dari bahasa Melayu di suku Melayu yang ada di Indonesia. Oke, itu komentar-komentar dari netizen ya teman-teman, bukan komentar-komentar dari saya ya. Jadi netizen bebas untuk berpendapat. Dan teman-teman semua sudah mendengarkan sendiri bagaimana komentar dari netizen ya. Saya rasa komentar dari netizen dan fakta yang sudah saya sebutkan tadi, alasan bahasa Indonesia lebih baik dari bahasa Melayu, ya salah satunya karena bahasa Melayu di Indonesia itu anggap sebagai bahasa daerah. Jadi kalau bahasa daerah dijadikan bahasa resmi internasional, itu menurut saya agak sedikit aneh ya. Jadi teman-teman semua, mari kita mendukung niat dan usaha dari Kemendikbud, Pak Nadiem, untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua setelah bahasa Inggris di ASEAN. Dan juga mari kita terus mendukung bahasa Indonesia agar semakin populer digunakan di seluruh dunia. Kita bangga ya, bahasa Indonesia pelan-pelan sudah dianggap atau dijadikan bahasa resmi di forum-forum internasional dan sudah dipelajari oleh masyarakat internasional. Ini yang harus kita syukuri dan harus kita banggakan dari negara kita, dari bangsa kita, bangsa Indonesia. Bahasa kita bisa digunakan oleh dunia juga. Ya, benar. Oke, terima kasih kepada Nadiem dan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah mendukung segala upaya untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa kebanggaan di dunia internasional. Terima kasih dan mohon maaf juga kepada saudara-saudara di Malaysia apabila ada kata-kata atau ucapan saya yang kurang berkenan di hati kalian. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode berikut. InsyaAllah. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel Basten Sebo. Bagaimana dia membaca daripada komen-komentar yang ada di channelnya ataupun di channel YouTube-nya, mengatakan memang tidak setujulah bahasa Melayu akan menjadi bahasa yang pertama di ASEAN. Kerana apa yang dikatakan oleh komentar-komentar yang ada di bawah channelnya ataupun komen daripada channelnya mengatakan sedangkan Chinese di Malaysia tidak boleh bercakap bahasa Melayu, mereka hanya boleh bercakap bahasa Chinese mereka, dan India hanya bercakap bahasa India mereka. Tetapi walaupun mereka boleh berbahasa Melayu tetapi tidak boleh mempengaruhi ataupun tidak boleh menguasai bahasa Melayu itu sepenuhnya seperti Indonesia. Kita lihat Indonesia
Chinese-nya ataupun bagaimana kaum-kaum yang ada di Indonesia, mereka boleh berbahasa Indonesia. Memang saya pernah pergi ke Indonesia juga. Saya lihat Cina di Indonesia ataupun India di Indonesia ataupun apa saja kaum yang ada di Indonesia, termasuklah bule yang duduk di Indonesia, mereka boleh berbahasa Indonesia. Bukan saya untuk membanggakan bahasa Indonesia ya, bukan, tetapi ini yang pernah saya nampak apabila saya pergi ke Indonesia. Saya pernah pergi Indonesia guys. Sebab apa? Sebab ibu saya pun di Indonesia. Pasti saya pernah nampak apa yang berlaku semua itu. Dan saya juga berbangga sebagai menjadi rakyat Malaysia, kerana di Malaysia pun saya lihat kalau Melayunya memang betul-betul lah, kita di sini orang Melayunya sangat mencintai bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu. Cuma yang kita sedih kadang-kadang orang Melayu kita di Malaysia ni kadang suka mencampur adukkan bahasa Inggeris di dalam bahasa percakapan mereka setiap hari. Itulah yang seperti dikatakan oleh Bastian Sebo tadi, orang Melayu di Malaysia kadang dia ada mencampur-campurkan sedikit bahasa Inggeris di dalam percakapan mereka setiap hari. Tapi itulah yang biasa kita dengar di percakapan seharian orang Malaysia, pasti ada bercampurkan bahasa Inggeris. Kadang kan kita tag message pun kadang ada bahasa Inggeris yang disangkut-sangkut ataupun dimasukkan ataupun dicampur sedikit di dalam tag message itu seperti WhatsApp ya. Kita lihat bagaimana kalau di Facebook, kadang dalam komen-komen di Facebook dan di bawah-bawah kadang dia ada komen-komentar di YouTube pun ada juga. Kalau Malaysia yang komen, dia akan ada letak sikit bahasa-bahasa Inggeris. Tetapi sebab di situ kami sebenarnya di Malaysia ni Inggeris ni seperti bahasa yang kedua lah, ataupun ada yang menganggap seperti bahasa yang pertama jugalah di dalam kehidupan ataupun percakapan seharian. Sebenarnya orang Malaysia tetap juga mencintai bahasa Malaysia dan mencintai bahasa Melayu itu, kerana kami, ibunda kami, nenek moyang kami pun asal daripada orang Melayu dan sentiasa bercakap bahasa Melayu. Cuma itulah yang menyedihkan, bangsa Chinese kadang-kadang ada yang sedikit lah, bukannya semua ya, ada yang sedikit mereka yang tidak boleh berbahasa Melayu. Tetapi apabila mereka bersekolah dan mereka kembali ke sekolah menengah dan mereka boleh bercakap bahasa Melayu dengan baiknya. Dan India pun sama, kita lihat India di Malaysia pun mereka ada yang ramai boleh bercakap bahasa Melayu, malahan mereka boleh menyanyi bahasa Melayu pun ada. Cuma yang dikatakan oleh dalam komentar tu tadi, yang seperti Bastian Sebo kata, ada sedikit lah, bukannya semua ya, dalam 100 orang tu mungkin ada seorang ataupun 2 orang lah yang tidak boleh bercakap bahasa Melayu. Tetapi kebanyakan India dan Chinese mereka boleh berbahasa Melayu ataupun boleh berbahasa Malaysia di Malaysia ini. Cuma apa yang dikatakan oleh Bastian Sebo tadi dan komentar-komentar yang ada tu, dan saya tidak nafikan sebenarnya betul, memang betul ada di antara Chinese ataupun India yang sedikit lah, bukan semua, sedikit lah. Saya ulang balik kan, saya tekankan di situ sedikit ya, bukan semua yang tidak boleh berbahasa Melayu. Tetapi tidak apalah, mungkin dia sudah biasa dengan bahasa ibundanya begitu, kita tidak boleh paksakan. Yang penting dia jangan melanggar undang-undang Malaysia. Itu yang paling penting. Kau nak cakap bahasa apa, kau nak cakap bahasa Malaysia ke, kau nak cakap bahasa Inggeris ke, kau nak cakap bahasa Tamil ke, yang penting kau ikut undang-undang Malaysia, kau ikut arahan Malaysia dan kau patuh dengan rukun negara Malaysia. Sudah, itu sudah penting, itu sudah cukup sebenarnya. Okey guys, sebenarnya kalau kita nak cakap tentang bahasa ni kan, memang sampai esok pun tak habis sebenarnya. Walau bagaimanapun, kita harapkan antara Malaysia dan Indonesia ada jalan penyelesaiannya untuk menyelesaikan masalah ini ya. Janganlah disebabkan bahasa ini antara Indonesia dan Malaysia bergaduh, berbarbar ataupun orang kata baku hantam. Tak perlulah, benda-benda tu sebenarnya benda kecil saja sebenarnya bagi saya ya. Kita tak perlulah. Yang penting kita satu iman, satu agama dan satu kiblat. Itu yang paling penting yang kita harus jaga. Itu yang sebaik-baiknya. Kita sebagai umat Islam ataupun yang agama lain pun kita sama menghormati agama masing-masing. Itu yang paling penting sebenarnya guys. Betul tak guys? Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda di dalam Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.